Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Sidoarjo News dan Sidoarjo.id punya kolaborasi, punya acara diskusi keren. Nah, judulnya Ngopi Sidoarjo. Ini kepanjangannya Ngobrol Pintar Sidoarjo. Nah, sesuai temanya kita punya diskusi yang membahas seputar topik-topik yang lagi hangat jadi pembicaraan warga di Sidoarjo gitu kan. Formatnya kita menghadirkan narasumber yang kompeten, yang memang punya wawasan mendalam untuk membahas seputar tema itu gitu. Untuk kesempatan pertama ini kita akan ngopi bersama seorang pengacara muda, lawyer milenial, orangnya keren, masih muda, asli Sidoarjo, ini Mas Afrizal Kaplali. Selamat malam, Mas. Nah, kita akan ngopi di kantor pengacara FK dan Associate. Untuk tema pertama ini kita akan ngobrol tentang PSBB. Kenapa PSBB? Karena dalam beberapa pekan terakhir ini hampir semua orang Sidoarjo rasanya pasti ngobrol soal PSBB kan. Ada banyak pertanyaan, ada banyak penasaran, utamanya terkait persoalan hukum ini. Mas Afrizal, pasti ini kan hari-harinya kita ngobrol soal PSBB ya. Mas Afrizal sendiri pasti juga sehari-hari juga ngobrol sering, bahkan masyarakat juga banyak ini kan. Nah, ada banyak pertanyaan yang saya sarikan dari beberapa pertanyaan orang-orang ini kan, dari ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan teman kantor, bahkan masyarakat yang di jalan-jalan juga ini kan, terutama terkait aturan ini. Karena memang ada banyak, meskipun pemerintah saya yakin sudah melakukan sosialisasi ya dari Pemkab Sidoarjo, tetapi tentunya tidak mungkin bisa menjangkau semua orang gitu kan, apalagi tingkat pemahaman orang tentu beda-beda ini. Nah, terkait PSBB ini bisa dijelaskan seperti apa sih? Terlebih untuk peraturan gubernur dan juga peraturan dari bupatinya seperti apa sih mungkin? Oke. Jadi gini, pada prinsipnya PSBB ini kan menjelaskan tentang pembatasan ya. Jadi berbeda penafsiran dengan apa yang banyak ditafsirkan orang-orang terkait PSBB ini diartikan sama dengan lockdown. Jadi bukan. Jadi kalau di Sidoarjo sendiri peraturan yang ada, peraturan bupati nomor 32, di situ dijelaskan bahwasanya dibatasi saja, bukan berarti dilarang secara keseluruhan. Seperti itu. Ya, ada mungkin yang paling sering ditanyakan adalah ketika PSBB sudah diterapkan sejak Selasa kemarin ya, tanggal 28 sampai 14 hari ke depan. Ketika nanti poin-poin itu ternyata sudah dilanggar, ada nggak sih kemungkinan mereka kemudian dipidanakan itu bagi pelanggar itu? Ada beberapa pasal, ada beberapa acuan terkait pelaksanaan PSBB ini. Kapolri sendiri pada prinsipnya sudah mengeluarkan telegram untuk anggotanya. Itu acuannya ada di pasal 212 KUHP, 216 KUHP, ada di 218 KUHP, yang mana pada prinsipnya mengacu sama undang-undang tentang karantina kesehatan. Jadi ada ancaman pidananya itu. Artinya dengan ada ancaman pidana memang masyarakat harus benar-benar edukasi ya. Iya. Tentunya dalam proses edukasi ini kan peran ini ya, peran pemerintah juga dalam hal sosialisasi juga harus detail. Karena ketika masyarakat ini melanggar akibat ketidakmengertiannya terkait adanya aturan ini kan jadi beresiko. Oke. Tapi pun akan sedikit membedah beberapa poin peraturan yang banyak disinggung oleh warga. Salah satunya terkait pekerja yang masuk shift malam. Karena kita tahu dengan penerapan PSBB ini kan ada jam malam, artinya sampai jam 9 malam sampai jam 4 sudah tidak boleh ada aktivitas ini kan. Sementara masih ada banyak masyarakat yang bekerja shift malam, apalagi di luar kota itu kan. Mereka bertanya, ini boleh nggak sih saya masih masuk kerja sementara jam malam PSBB kan melarang ini kan. Nah, dengan mereka sudah punya katakanlah surat keterangan dari perusahaan, juga menunjukkan keterangan bekerja. Itu gimana Mas relasinya dengan peraturan yang di PSBB sendiri? Oke, jadi kita bicara normatifnya saja. Jadi ketika berbicara normatifnya, acuannya tetap balik lagi. Ketika berbicara Sidoarjo ada di peraturan bupati nomor 32. Di situ dijelaskan bahwasanya di Sidoarjo ini berlaku jam malam mulai jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Nah, terkait dengan keberadaan para pekerja yang sifatnya bekerja di shift malam, menurut aturannya ada pengecualian di dalam pasal di situ yang menyebutkan bahwa ada perusahaan-perusahaan yang diklasifikasikan tetap harus berjalan, dalam artian tetap diperbolehkan berjalan. Nah, terkait dengan klasifikasi tersebut, pekerja bisa dibekali dengan
surat pengantar perusahaan dan sebagainya. Oh ya Mas, ini ngopi dibiarin dingin nggak enak nih. Kita ngobrol dulu sejenak, ngopi dulu sejenak sambil kembali ke diskusi. Misalkan ada warga yang tidak berKTP Sidoarjo, ya. Kembali lagi karena dengan adanya PSBB mungkin mereka susah untuk masuk kerja, susah untuk ada yang curhat, saya ini nggak punya kendaraan gitu. Saya biasanya kantor pakai kendaraan umum, sementara sekarang susah gitu kan. Artinya secara tidak langsung hak mereka untuk itu tuh kadang-kadang terganggu gitu kan. Yeah. Nah, sebenarnya mereka dengan seperti ini bagaimana sih mereka untuk mencukupi atau agar betul mengakomodir kebutuhan mereka ini? Jadi pemerintah sendiri sebetulnya sudah banyak memberikan himbauan di masyarakat ya, entah itu sifatnya melalui media atau edaran pemberitahuan. Jadi di situ diatur mengenai pembatasan jumlah pengendara ketika berbicara mobil. Jadi di dalam mobil ini harus cukup hanya berapa orang saja. Ketika berbicara kendaraan bermotor tidak boleh berboncengan dan sebagainya. Dan ini balik lagi tetap acuannya ketika berbicara Sidoarjo, ya peraturan Bupati nomor 30 bulan tadi. Oke. Terkait juga ini mumpung bulan Ramadan ini, Mas Azhar ya. Kita tahu memang Ramadan identik dengan bulan ibadah, ada banyak sekali. Tapi memang di tengah suasana keprihatinan ini, tapi memang gini, harusnya memang setahu yang saya baca, ketika poin PSBB diterapkan, tentunya untuk yang sholat taraweh dan kegiatan-kegiatan yang lain melibatkan banyak orang memang ditiadakan selama PSBB. Tetapi memang kalau setahu saya di Sidoarjo memang masih ada beberapa masjid, masih ada beberapa musala yang itu kegiatan beribadah masih jalan gitu kan. Nah, benturan atau mungkin nggak pas lah, kurang pas menyebut benturan mungkin ya. Aturannya adakah dari Permenkes dan juga Pergub ini seharusnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar itu dilarang atau memang masih boleh ada kelonggaran? Ya, jadi gini, ini topik yang sangat menarik menurutku karena ketika berbicara, saya istilahkan tumpang tindih ya. Oke, betul. Dalam tanda kutip. Ya. Jadi ketika berbicara tumpang tindih dalam tanda kutip tadi, ada perbedaan memang antara Permenkes, Pergub dan Pergub. Tapi tetap acuannya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ diatur mengenai klasifikasi dan hierarki. Ada urut-urutan di dalamnya di situ yang mana tentunya Permen itu lebih tinggi dari Pergub dan Pergub. Tapi tetap, jadi berbicara Pergub, situasi dan kondisi yang ada di lokal kabupaten itu disesuaikan mengacu pada peraturan yang ada di atasnya. Jadi ketika berbicara ada perbedaan antara Pergub di Sidoarjo dengan Pergub Jawa Timur, ya mungkin di Sidoarjo penyesuaiannya berdasarkan hasil dari dengar pendapat para tokoh masyarakat yang menyebutkan bahwasannya diperbolehkan untuk beribadah dengan mengacu pada standar kesehatan kan seperti itu. Mas, ini setahu saya lagi ya, karena sebagai warga juga ini saya kan. Ada beberapa warga di kampung, di perumahan juga yang selama PSBB memang padahal menurut penjelasan jenengan di awal tadi ini PSBB bukan lockdown ini kan, artinya bukan menutup tapi membatasi itu kan. Tetapi memang dalam prakteknya ada yang memang benar-benar menutup akses jalan gitu kan, sehingga memang tentu pengguna jalan tidak terganggu ini kan, harus nyari kemana-kemana gitu kan. Nah, kalau misalkan pengguna jalan itu merasa bahwa hak dia sebagai warga, sebagai pengguna jalan itu ternyata kemudian tidak terpenuhi gitu, adakah kemungkinan mereka untuk katakanlah mengajukan ranah hukum gitu kan? Jadi ini memang terjadi di lingkungan sekitar terkait dengan adanya COVID ini, mereka secara mandiri menutup akses jalan, tapi tetap acuannya harus jelas. Ketika berbicara jalan ini ditutup dengan tujuan mungkin untuk kebaikan masyarakat dan selama itu tidak mengganggu dan tidak ada yang terganggu, jadi tidak ada masalah. Tapi ketika berbicara di situ didapati ada warga yang merasa terganggu, ya jelas di sini ada aturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Di situ dijelaskan bahwasannya hal-hal yang sifatnya mengganggu, kurang lebihnya seperti itu bunyinya, hal-hal yang sifatnya mengganggu kepentingan umum ada sanksi pidananya dan bahkan ada dendanya di situ. Ada dendanya. Ada dendanya. Siap. Oke. Satu lagi Mas gini, soal bantuan sosial ini Mas. Ini kan pemerintah sangat luar biasa peduli ke warga. Pemerintah sangat paham bahwa ada banyak warga yang memang terdampak terkait dengan COVID ini kan. Ada banyak
bantuan yang sudah dianggarkan ini. Ya. Cuman masalahnya di Sidoarjo ini kan tidak hanya warga Sidoarjo, tapi ada juga banyak pendatang yang tidak berKTP Sidoarjo dan kebetulan memang tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan pemasukan penghasilan selama masa pandemi ini kan. Nah, untuk warga yang seperti ini itu apakah memang setahu saya memang masih diajukan ke gubernur ini kan untuk mendapatkan bantuan ini. Seharusnya apakah memang bantuan itu hanya untuk warga yang asli Sidoarjo menurut aturan nih Mas ya, ataukah memang warga kalaupun luar kota Sidoarjo tapi tinggal Sidoarjo berhak mendapatkan bantuan juga? Ya. Ini kayaknya memang dilema ya yang terjadi di masyarakat. Jadi di mana warga yang asli Sidoarjo mendapat bantuan, tapi dalam hal warga pendatang yang berdomisili dalam rangka bekerja atau apapun di Sidoarjo jadi rancu. Tapi menurut saya mengacu sama undang-undang karantina kesehatan, di situ diatur bahwasannya setiap area yang dinyatakan karantina, masyarakatnya berhak kok mendapat pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan hidup dan lainnya. Jadi terkait nanti proses administrasinya di tingkat provinsi atau bagaimana diputuskannya bagaimana, ya kita nunggu aja tetap aturannya yang keluar seperti apa. Tapi ada aturan di Undang-Undang Karantina Kesehatan yang berbunyi seperti itu. Artinya di undang-undang itu masyarakatnya tidak di cluster apakah ini warga asli atau warga pendatang, pokoknya masyarakat yang tinggal di situ gitu. Yes, karena kita berbicara Indonesia di sini secara keseluruhan. Ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan harusnya itu bisa diterapkan kan gitu kan. Situasi susah seperti itu juga repot kalau misalkan detail seperti itu. Ya. Oke, Mas, terakhir ini kan. Oke. Ini banyak yang bertanya-tanya kapan sih wabah ini berakhir itu kan. Meskipun memang kita belum tahu, tapi tentu harapan kita bisa segera cepat ya. Ya. Nah, secara pribadi dan juga sebagai lawyer milenial yang di Sidoarjo ini apa sih harapan Mas Rizal terkait pandemi ini? Ketika kita berbicara mengenai kapan pandemi ini akan berakhir, ini kayaknya harapan semua orang yang ada di Sidoarjo, tapi tentunya juga kita harus mengacu sama kenyataan ya. Jadi saya lebih senang berbicara tentang optimisme yang ada di masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pasca Covid ini. Lebih enak dibicarakan ke arah sana. Karena ketika saya harus menebak kapan ini selesai, wah, kayak ini harapan semua orang lah. Dengan doa bersama di bulan Ramadan ini semoga memang semoga ada berkah di sini. Betul. Ya. Oke, Mas, silakan. Terima kasih. Kita ngopi dulu lagi. Ngopi. Mas Rizal, terima kasih atas waktunya, menyenangkan sekali. Saya juga merasa ada banyak edukasi, ada banyak sisi informatif yang saya sebelumnya tidak tahu, akhirnya tercerahkan dengan ngobrol ini. Karena memang semoga bermanfaat. Betul. Karena memang sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat ngobrol dengan orang yang benar-benar kompeten di bidang hukum ini. Saya yakin masyarakat yang selama ini juga bertanya-tanya dan penasaran tentang beberapa hal yang menyangkut hukum sama PSBB juga tercerahkan dengan diskusi kita malam ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam. Itu tadi obrolan kami dari Sidoarjo News dan Sidoarjo.id tentang tema apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang selama PSBB ini di Sidoarjo ini kan. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, ini tema pertama dan tidak menutup kemungkinan untuk tema-tema berikutnya kita akan kembali mengulas apa saja yang memang sedang hot, sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Sidoarjo, dan tentunya kita akan kemas dengan diskusi ala warung kopi, diskusi yang memang tidak hanya ngobrol ngalor ngidul tapi juga bisa mencerahkan dan menambah edukasi bagi kita semua. Baik, untuk kali ini kita sudahi. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga yang kita diskusikan bisa benar-benar bermanfaat. Bila kita tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.